sampai kemudian aksi bela Pancasila menjadi sarang corona. Itu yang pertama. Dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, jangan sampai aksi membela Pancasila ini justru dikotori oleh upaya-upaya untuk mendelegitimasi Pancasila. Dilakukan sebagai upaya untuk konsolidasi kelompok-kelompok yang selama ini menghantam Pancasila. Kelompok-kelompok yang selama ini ingin mengenyahkan Pancasila dari bumi Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saya berdiri di sini. Saya mewakilkan kawan-kawan yang ada di UIN. Tetapi saya bukan hanya mewakilkan itu, tapi saya mewakilkan orang-orang yang sudah dapat hadir di sini. Tidak disentuhkan hatinya, tidak diberikan rasa iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiri sama-sama dengan kita di sini, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Saudaraku sekalian, hari ini kita melihat terjadi aksi massa dalam jumlah besar di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta dengan tuntutan penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Aksi ini diikuti oleh berbagai unsur dari masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai wilayah. Saya melihat justru ada kontradiksi besar terkait dengan aksi bela Pancasila ini. Pertama, aksi ini dilaksanakan pada saat pemerintah tengah menerapkan new normal, kondisi normal baru pasca pandemi corona yang belum berakhir sesungguhnya sampai hari ini. Bagaimana kumpulan massa dalam jumlah yang sangat-sangat besar, kemudian mereka tidak dilengkapi dengan pelindung diri, masker misalnya, dan juga tidak ada perlengkapan alat cuci tangan atau hand sanitizer dengan jumlah yang memadai berbanding dengan jumlah massa yang begitu besar, serta tidak dilakukannya social distancing oleh peserta aksi. Ini sangat-sangat membahayakan. Kalau kemudian nanti ditemukan ada klaster baru COVID-19 dari aksi bela Pancasila ini, maka tidak akan selesai masalahnya di sini. Kalau kemudian peserta aksi banyak yang terpapar virus corona dan kemudian mendapatkan penanganan medis dari pemerintah dalam hal ini, bukan tidak mungkin justru akan dimunculkan isu bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap para pembela Pancasila dengan dalih kesehatan. Ini mengerikan sekali, karena sebelumnya kelompok-kelompok tertentu menuduh bahwa virus corona ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyingkirkan para tokoh-tokoh agamawan terutama. Dan ketika kemudian di Jawa Barat ada rencana untuk melakukan rapid test terhadap para pengasuh pesantren dan tokoh-tokoh agama, isu itu begitu kuat. Justru yang muncul di balik seolah-olah ini pemerintah akan menyingkirkan tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok kritis dengan ditularkan virus corona. Nah, ini harus kita waspadai bersama. Jangan sampai kemudian aksi yang dilakukan di dalam rangka membela Pancasila ini dijadikan sebagai sasaran tembak lanjutan terhadap pemerintah untuk menghantam pemerintah, dan tujuannya satu. Kalau kemudian itu terjadi, maka akan ada tudingan keras bahwa pemerintah telah gagal di dalam mengendalikan virus corona di Indonesia, dan mereka akan terus mendesak agar Presiden Jokowi mundur atau dimundurkan. Itu kontradiksi yang pertama. Kontradiksi kedua, aksi ini memang betul diikuti oleh para alim ulama, para kelompok-kelompok umat Islam, para ormas pembela Pancasila. Antara lain di situ saya melihat ada FKPPI, kemudian di sana juga saya melihat ada kedatangan pemuda Pancasila dan kelompok-kelompok lainnya. Tetapi sungguh sangat miris, justru di dalam aksi tersebut banyak berkibar
bendera-bendera kelompok yang selama ini ingin menghilangkan Pancasila dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat betul, tidak hanya bendera-bendera yang mereka kibarkan, atribut-atribut yang mereka pakai. Ada yang menggunakan slayer, ada yang menggunakan topi, yang itu merupakan atribut kelompok yang selama ini terus-terusan merongrong Pancasila. Kelompok yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Ini kan sama saja bohong. Mengapa tiba-tiba mereka berteriak membela Pancasila? Padahal mereka anti Pancasila. Nah, maka ini juga satu hal yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian aksi-aksi serupa ini menjadi panggung bagi mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka di hadapan masyarakat. Jangan sampai kemudian kelompok Khilafatul Islamiyah ini justru diberi kesempatan untuk melakukan konsolidasi politik. Mereka berkesempatan dengan isu Pancasila, padahal cita-cita mereka adalah menghantam Pancasila, melakukan konsolidasi sampai ke jaringan-jaringan yang di bawah. Setelah itu kemudian mereka akan memviralkan video, foto-foto mereka, dilaporkan kepada kelompok yang selama ini mendukung mereka dan tidak berada di Indonesia. Ini tentu harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian aksi bela Pancasila ini adalah alih-alih untuk berlindung bagi mereka. Maka sesungguhnya dua kontradiksi ini harus kita cermati bersama. Jangan sampai kemudian aksi bela Pancasila menjadi sarang corona. Itu yang pertama. Dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, jangan sampai aksi membela Pancasila ini justru dikotori oleh upaya-upaya untuk mendelegitimasi Pancasila. Dilakukan sebagai upaya untuk konsolidasi kelompok-kelompok yang selama ini menghantam Pancasila. Kelompok-kelompok yang selama ini ingin mengenyahkan Pancasila dari bumi Indonesia. Nah, ini keprihatinan kita bersama dan mudah-mudahan dua hal ini tidak akan terjadi. Tentu kita semua berharap agar DPR menarik kembali rancangan undang-undang yang ia ajukan kepada pemerintah. Sehingga RUU haluan ideologi Pancasila ini tidak disahkan. Kita tetap pada satu sikap, bahwa kita berpegang pada Pancasila sebagaimana ditetapkan di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga semuanya terwujud bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.